Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fernanda Ahdani. NIM saya adalah 25020111921. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi BINUS Kemanggisan dengan kelas LB11. Di sini saya akan menjelaskan sebentar. Sini saya akan menjelaskan pengantar untuk proses bisnis. Pertama-tama saya menjelaskan dulu sistem informasi itu. Sistem informasi itu mempunyai 3 pilar. Yang pertama itu ada hardware, software, lalu manusia lah, atau enggak brainware lah, otak. Semua itu saling berkaitan untuk menjadikan sistem itu mencapai suatu tujuan gitu. Semua itu saling berinteraksi untuk mencapai ke suatu tujuan gitu. Nah, selanjutnya, sistem adalah seperangkat dua atau lebih komponen yang saling berkaitan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang tadi saya bilang ya. Sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling terkait yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, seringkali terdiri dari subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar. Jadi sistem yang digunakan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi customer atau mempercepat layanan. Contohnya seperti e-commerce, itu menggunakan sistem yang bagus. Kenapa? Makanya dia itu layanannya cepat, bagus, secure, terpercaya, kan makanya banyak orang pakai gitu kan. Itu agar mudah untuk digunakan dan menjadikan kepuasan bagi pelanggan juga kan, sistem yang bagus itu. Nah, jadi ya gimana kalau sistem kita nggak bagus, gimana customer mau percaya gitu kan sama aplikasi yang kita miliki gitu. Baik, lanjut. Selanjutnya ada data dan informasi. Data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan dan diproses fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan dan diproses oleh sistem informasi. Jadi contohnya data adalah mobil ada 100 buah gitu. Indomie ada 200 buah gitu dan lain sebagainya. Nah, itu namanya data aja gitu kan. Selanjutnya ada informasi. Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan makna dan meningkatkan pengambilan keputusan. Jadi informasi itu data yang sudah diberikan makna dan meningkatkan pengambilan keputusan. Maksudnya lebih luas lah, informasi yang diberikan itu lebih luas dari data. Contohnya itu jarak dari Jakarta ke Cirebon adalah 100 km. Nah, itu namanya informasi. Jarak dari Jakarta ke Bogor adalah 40 km. Nah, itu informasi. Selanjutnya adalah knowledge, yaitu memberi data dan informasi yang lebih lengkap lagi dari informasi yang tadi itu kan. Yang tadi sebelumnya saya sebutin. Dan knowledge. Nah, contohnya ini, oh ternyata Jakarta ke Cirebon itu jauh loh, ternyata Jakarta Bogor itu jauh loh. Nah, itu namanya knowledge gitu. Jauh kata ya itulah seperti itu, kata itu jauh gitu. Selanjutnya ada wisdom. Wisdom itu yang mencakup keseluruhan. Semuanya berarti kan, mulai dari jarak, kita ke sana harus pakai apa biar cepat. Jadi contohnya gini deh. Jarak dari Jakarta ke Cirebon 100 km, nggak mungkin kan untuk jalan kaki, tapi menggunakan bis, kereta, atau mobil itu pasti akan lebih cepat. Nah, itu namanya wisdom keseluruhan, memberikan informasi data secara keseluruhan. Baik, selanjutnya. Ada 7 karakteristik umum yang membuat informasi itu berguna. Yang pertama adalah relevan. Informasi yang diperlukan untuk memberikan informasi yang nyambung atau sesuai. Jadi, kita sebagai informan yang baik harus menyampaikan informasi itu yang sesuai atau enggak nyambung gitu. Jangan diminta A, jawabnya B. Nah, itu namanya tidak relevan, tidak nyambung gitu. Jadi harus nyambung lah. Contohnya kita bahas otomotif, jangan tiba-tiba bahas masak gitu kan. Informasinya itu
nggak jelas gitu. Jadi informasi yang diberikan juga harus tentang otomotif juga begitu. Terus yang kedua adalah dapat diandalkan. Informasi bebas dari bias atau memberikan informasi yang dipercaya sesuai realita. Jadi kita harus memberi informasi yang bisa diandalkan gitu. Sebagai contoh, si A minta informasi gitu. Kita harus memberikan informasi yang dapat dipercaya atau sesuai kenyataan. Ya, jadi dapat diandalkan itu sesuai yang dapat dipercaya, yang jadi jangan hoax lah. Jadi harus sesuai dengan kenyataan realita, jangan ada yang ditambahin, jangan ada yang dikurangin begitu. Jadi harus yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Selanjutnya adalah komplit atau menyelesaikan. Kita memberikan informasi itu harus lengkap-lengkapnya. Jangan sepotong-potong agar orang yang menerima informasi itu dapat jelas apa yang kita sampaikan tuh mereka menerima dengan jelas gitu. Jangan sampai informasi yang jangan nggak jelas lah gitu, jangan sepotong-potong. Jadi kayak informasi tentang ini kita ngasih taunya hanya sepotong, nanti bisa terjadi kesalahpahaman antara si pembaca dengan informasi yang diberikan gitu kan, jadi nggak enak juga kan didengarnya. Baik, selanjutnya adalah tepat waktu. Informasi perlu diberikan tepat waktu untuk membuat keputusan atau memberikan informasi sesuai tepat waktu. Jadi memberikan informasi tepat waktu, jangan memberikan info dari tahun lalu gitu. Terus tiba-tiba kita baru ngasih informasi sekarang gitu kan, itu udah telat banget kan. Jadi kayak kudet lah istilahnya gitu kan. Jadi harus tepat waktu. Sebisa mungkin tepat waktu. Contohnya juga deadline gitu. Ngasih laporan keuangan per bulan. Laporan keuangan bulanan gitu ya. Ya kita ngasih setiap akhir bulan ya kita harus ngasih ke atasan kita gitu lah untuk laporan bulanan perusahaan tersebut. Jangan laporan bulanan kita kasihnya tahunan gitu. Itu salah. Jadi harus tepat waktu gitu. Dimintanya harian, mingguan, bulanan, tahunan gitu. Jadi harus tepat waktu lah. Selanjutnya adalah dapat dimengerti. Informasi harus disajikan dengan cara yang berarti memberi informasi dapat mudah dipahami oleh pembaca. Jadi memberi informasi itu harus dipahami. Harus menggunakan kata-kata yang mudah gitu agar si pembaca memahami maksud dari informasi yang kita berikan. Jangan dipersulit dengan kata-kata istilah apa gitu kan. Kita nanti yang ada jadi bingung gitu kan, pakai wah apa nih, harus googling dulu kan ribet ya. Jadi dengan kita memberikan informasi itu yang mudah dipahami aja gitu sama si pembaca atau sama pendengar lah. Selanjutnya adalah dapat diverifikasi. Dua mandiri orang dapat menghasilkan kesimpulan yang sama atau informasi yang diberikan harus valid dari beberapa orang. Jadi maksudnya adalah kita harus memberikan informasi yang sudah benar-benar terpercaya gitu, yang sudah dicari dari sumber lainnya. Jadi jangan kita contohnya nyari ini ke si A jawabnya ini, si A tuh jawabnya B gitu contohnya. Nah terus selanjutnya kita nanya ke si C jawabnya D. Nah itu kan berarti kan tidak valid ya. Jadi harusnya yang benar itu si A nanya ke si B. Nah pas kita nanya si C itu jawabannya harus sama juga, harus B juga. Jadi harus sama lah, harus sinkron lah informasi itu. Jadi harus dari dua orang atau lebih agar informasi yang diberikan itu valid atau sesuai. Selanjutnya dapat diakses atau mudah diakses. Tersedia saat dibutuhkan. Informasi yang diberikan harus mudah diakses oleh pembaca atau pendengarnya gitu. Jadi memberikan informasi itu yang mudah diakses gitu. Jangan tiba-tiba kita mau tahu informasi itu harus harus masukin email dulu, password dulu, itu kan ribet. Jadi kayak kita ngasih web gitu contohnya ya, kayak Wikipedia. Nah itu kan informasi kan langsung mudah kan, mereka tuh nggak ribet-ribet pakai pakai password, email dan lain sebagainya kan, di Google langsung keluar tuh Wikipedia tentang ini keluar semua kan. Jadi harus mudah diakses oleh si pembaca atau si pendengarnya ya kalau mungkin di video atau dan lain sebagainya.
Baik, lanjut. Kebutuhan informasi dan proses bisnis. Yang pertama adalah proses bisnis, rangkaian aktivitas dan tugas yang terkoordinasi dan terstruktur yang dilakukan oleh seseorang komputer atau mesin yang membantu mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi proses bisnis ini itu tuh banyak ya rangkaian yang mulai dari komputer, orang, mesin. Nah, itu harus sudah terkait, harus sudah berhubungan gitu, harus sudah terkoordinasi, yang sudah terstruktur untuk mencapai organisasi tertentu. Jadi jangan, nggak bisa tuh kalau misalnya cuman ada komputer, kalau nggak ada orangnya, komputernya siapa gitu kan yang ngejalaninnya, pasti kan ada orangnya. Nanti ada yang buatnya itu pakai mesin gitu kan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Selanjutnya ada transaksi, perjanjian antara dua entitas untuk bertukar barang atau jasa seperti menjual inventaris dengan imbalan uang tunai. Setiap peristiwa lain dapat diukur dalam istilah ekonomi oleh suatu organisasi. Nah, jadi ini bertukar lah transaksi. Zaman dulu tuh namanya barter mungkin ya. Jadi zaman dulu barang sama barang sih ya. Kalau zaman sekarang kan udah uang sama barang gitu. Jadi contohnya kalau zaman dulu itu tukar sepatu ditukar dengan TV gitu. Nah, itu namanya pertukaran barang. Nah, terus kalau zaman sekarang kan kita contohnya beli mobil ditukar sama uang. Nah, itu namanya transaksi juga. Oke, selanjutnya pemrosesan transaksi. Proses menangkap data transaksi, memprosesnya, menyimpannya untuk digunakan nanti dan menghasilkan keluaran informasi seperti laporan manajerial atau laporan keuangan. Nah, ini berarti biasanya ini kalau di perusahaan-perusahaan gitu bagian orang keuangan ya. Biasanya yang tadi saya bilangin juga pasti untuk untuk mencatatlah laporan keuangan suatu perusahaan tuh biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan gede gitu kan laporan keuangan bulanan, harian, mingguan, tahunan dan lain sebagainya. Selanjutnya kebutuhan informasi dan proses bisnis. Yang pertama itu ada siklus pendapatan. Kegiatan yang terkait dengan penjualan barang dan jasa dengan imbalan uang tunai atau janji masa depan untuk menerima uang tunai. Nah, ini nih maksudnya pendapatan itu contohnya gini. Indomaret atau Alfamart gitu kan. Mereka kan menjual barang macam-macam ya. Menjual minuman, ciki dan lain sebagainya gitu. Nah, mereka itu mendapat penghasilannya, mendapat pendapatannya itu dari mana? Ya dari kita-kita yang customer yang belinya itu. Nah, itu namanya siklus pendapatan. Yang selanjutnya siklus pengeluaran, aktivitas yang terkait dengan pembelian, persediaan untuk dijual kembali atau bahan mentah dengan imbalan uang tunai atau janji di masa depan untuk membayar tunai. Jadi siklus pengeluaran ini, contohnya tadi lagi ya, Indomaret atau Alfamart lagi, mereka itu membeli bahan-bahan, membeli barang-barang ke supplier gitu ya, ke perusahaan-perusahaan gitu, contohnya Indomie. Jadi si Indomaret ini beli Indomie ini ke PT Indofood gitu kan. Nah, itu namanya membeli kan. Berarti kan itu namanya pengeluaran. Jadi pengeluaran untuk membeli barang-barang untuk persediaan di toko lah. Gampangnya gitu. Nah, selanjutnya siklus produksi atau konversi. Aktivitas yang berhubungan dengan pengguna, dengan penggunaan tenaga kerja, bahan mentah, dan peralatan untuk memproduksi barang jadi. Nah, jadi tadi ini nih, si PT Indofood ini, mereka tuh memproduksi. Mereka tuh yang membuat mie itu seperti apa, mulai dari tepungnya, minyaknya, sausnya, bumbu-bumbunya, kecapnya, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya siklus produksi yang membuat lah pabrik-pabrik. Selanjutnya, siklus sumber daya manusia atau penggajian. Kegiatan yang terkait dengan pengrekrutan, pelatihan, kompensasi, evaluasi, promosi, dan pemberhentian karyawan. Nah, ini penggajian ini, siklus penggajian ya namanya kan orang bekerja ya, pasti di employee perusahaan gitu. Karyawan-karyawan Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya pasti kan mendapat gaji ya. Ini namanya siklus penggajian. Mereka dibayar dari perusahaan itu ya untuk kehidupan mereka sehari-hari gitu kan.
namanya siklus penggajian. Selanjutnya adalah siklus pembiayaan. Kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan uang dengan menjual saham di perusahaan kepada investor dan meminjam uang serta membayar dividen dan bunga. Nah, ini balik lagi nih kayak tadi nih. Biasanya ini orang keuangan nih, biasanya laporan keuangan yang mencatat semua ini, yang mencatat yang tahulah soal keuangan di perusahaan itu seperti apa. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.